Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat, kuat dan tetap semangat. Baiklah, kita di sini akan membahas terkait dengan renang gaya dada. Renang gaya dada itu yang harus kita pelajari tentang peraturan dalam berenang dan keterampilan dasar renang gaya dada. Yang pertama, peraturan dalam berenang. Berenang merupakan suatu aktivitas air yang sangat menyenangkan, akan tetapi kamu harus memperhatikan hal-hal yang berhubungan dengan keselamatan ketika berenang. Yang pertama, peralatan. Ada pelampung, kacamata renang. Kemudian yang kedua adalah tata tertib keselamatan. Berbagai macam kecelakaan atau cedera yang sering menimpa seorang siswa atau atlet yang sedang berenang di kolam renang banyak sekali. Kita untuk mengetahui itu kita harus pemanasan terlebih dahulu. Silakan diperhatikan. Baiklah, kita akan membahas terkait dengan keterampilan dasar renang gaya dada. Yang pertama ada gerakan meluncur, kedua gerakan kaki, ketiga posisi tubuh, keempat gerakan lengan, kelima cara pengambilan nafas, keenam kombinasi gerakan renang gaya dada. Dan anak-anak, sebelum kita berenang, kita harus mempelajari beberapa teknik dasar atau keterampilan dasar pada renang gaya dada. Kita harus paham dulu bagaimana gerakan meluncur, bagaimana gerakan kaki, bagaimana posisi tubuh, bagaimana gerakan lengan, bagaimana cara pengambilan nafas, dan setelah kita sudah memahami, baru kita mempelajari dengan kombinasi gerakan renang gaya dada. Simak sampai selesai ya, jangan dilewati. Yang pertama adalah gerakan meluncur. Gerakan ini diawali dengan posisi berdiri di kolam renang dengan ketinggian air setinggi dada. Kemudian salah satu kaki ditekuk dengan bertumpu pada dinding kolam. Berikutnya, kedua lengan diangkat ke atas, kemudian lurus ke depan. Berikutnya, masukkan kepala ke air dengan kaki tetap bertumpu pada dinding kolam. Dan selanjutnya, tolakkan kaki dari dinding kolam dengan kuat. Langkah ini bertujuan agar gerakan meluncur dengan sempurna. Lakukan gerakan meluncur dengan posisi tangan dan kaki lurus sejajar. Perhatikan gerakannya. Lurus, tangan, badan, kaki posisi lurus. Kemudian untuk gerakan kedua adalah gerakan kaki atau tungkai. Luruskan tungkai dengan jari-jari kaki rapat. Perhatikan gambarnya. Kemudian tekuk lutut dan kaki, buka kaki dengan posisi tetap terketuk dan putar jari-jari kaki keluar. Perhatikan. Berikutnya, buka kedua kaki selebar mungkin dengan dorongan yang kuat. Perhatikan gambar tersebut. Buka kaki selebar mungkin dengan dorongan yang kuat, seperti kaki katak. Mungkin ada yang pernah melihat katak berenang. Perhatikan bentuk lingkaran. Kemudian rapatkan kembali kedua tungkai dan luruskan seperti semula. Setelah dibuka selebar mungkin dengan dorongan yang kuat, kemudian rapatkan kembali kedua tungkai dan luruskan seperti semula. Perhatikan tuh, ada contoh gerakannya. Lakukan gerakan tersebut secara berulang-ulang. Ini cara untuk latihannya seperti ini. Harus mengajak orang yang lebih pandai atau lebih mahir dalam berenang. Yang ketiga adalah posisi tubuh. Bagaimana posisi tubuh? Awalnya ambil posisi telungkup menghadap permukaan air. Posisi tubuh mengapung. Yang belum bisa berenang boleh menggunakan pelampung.
agar dapat mengkondisikan tubuh tetap mengapung. Itu papan. Yang kedua, kedua lengan diluruskan ke depan, telapak tangan dijulurkan ke depan. Kemudian kedua tungkai diluruskan ke belakang. Pertahankan posisi badan tetap seimbang dan di permukaan air. Yang keempat ada gerakan lengan. Bagaimana gerakan lengan? Perhatikan. Luruskan kedua tangan dan julurkan ke atas kepala dengan posisi jari-jari merapat. Kemudian buka tangan ke samping dengan posisi telapak tangan menghadap keluar. Tekuk sikut dan tarik tangan ke samping selebar bahu atau setengah lingkaran, kira-kira 90 derajat sambil mendorong air. Berikutnya, ayunkan tangan dengan kuat saat mendorong air. Kemudian tekuk tangan ke bawah dada, posisi telapak tangan berhadapan ke dalam. Berikutnya, julurkan tangan ke atas kepala dengan posisi ibu jari di atas seperti posisi semula. Nah, perhatikan gambar tersebut sebelum benar-benar mencoba untuk langsung ke dalam kolam renang. Itu contoh gerakannya. Berarti kedua lengan itu ditarik ya, ditarik dengan posisi dibuka ke samping. Dengan catatan posisi telapak tangan menghadap ke depan. Yang gerakan kelima adalah pengambilan nafas. Ambil nafas dengan mulut dan masukkan muka ke air. Ingat, dalam olahraga renang kita mengambil nafas menggunakan mulut, tidak mengambil nafas menggunakan hidung. Pandangan mengarah ke dasar kolam. Buang nafas melalui hidung, sedikit dari mulut. Kemudian angkat kepala hingga permukaan air. Ambil kembali napas melalui mulut, kemudian masukkan kepala ke air. Udara dikeluarkan saat berada di dalam air. Lakukan gerakan ini secara berulang-ulang. Silakan perhatikan. Nah, ini saat mengambil nafas dia keluar kepala ke permukaan, masuk lagi, ambil nafas. Nah, seperti itu. Lakukan gerakan ini secara berulang-ulang dan berlanjut. Yang keenam, yang berikutnya adalah ada kombinasi gerakan renang gaya dada. Berarti dikombinasikan antara gerakan lengan, gerakan kaki, pengambilan nafas, terapung tadi. Lakukan kombinasi gerakan meluncur dan gerakan kaki ke atas dan bawah secara berirama. Setelah gerakan meluncur melambat, gerakkan lengan dengan membuka tangan keluar, posisi ibu jari di bawah terapkan. Tuh, ini perhatikan. Kemudian dorong air menggunakan kedua tangan dengan kuat. Angkat kepala ke permukaan air dan ambil nafas melalui mulut. Nah, tadi setelah gerakan menolak atau meluncur, setelah sedikit melambat gerakan meluncurnya, langsung ayunkan kedua lengan. Setelah itu naik dan ambil nafas. Tekuk kaki dari lutut dan lakukan gerakan menendang ke samping, kemudian diluruskan ke belakang. Lengan ditarik selebar bahu atau setengah lingkaran, kira-kira 90 derajat. Masukkan kepala ke air, kombinasikan gerakan kaki dan lengan dengan menekuk tangan ke bawah dada atau posisi telapak tangan menghadap ke dalam. Kombinasikan gerakan kaki dan lengan, rapatkan kedua pangkal paha dan luruskan. Nah, berarti kurang lebih seperti gaya kata atau kodok. Dorong tangan ke depan, posisi telapak tangan berhadapkan. Luruskan
tungkai dan lengan seperti gerakan meluncur. Nah, setelah mengayunkan, luruskan lagi. Setelah mengayunkan kedua lengan dan kaki, luruskan lagi seperti gerakan meluncur. Dan itu, jadi sebelum benar-benar masuk ke dalam kolam renang harus bisa memahami bagaimana teknik dasar atau keterampilan dasar renang gaya dada. Jangan sampai tidak bisa berenang, tiba-tiba masuk ke dalam kolam renang atau ke sungai atau ke pantai atau ke tempat air yang dalam. Kita harus dengan catatan saat belajar renang harus didampingi oleh teman atau kerabat atau saudara yang bisa berenang. Jangan pula tiba-tiba langsung berenang. Baiklah, Ustaz akhiri pertemuan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.